Tuh. Alhamdulillah. 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 Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji marilah kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, taufik, hidayah juga inayahnya yang sudah kita terima pada malam ini. Alhamdulillah, tahun ini kita sampai di pertengahan bulan Sya'ban. Alhamdulillah, tadi selesai sholat maghrib, kita mampu mengerjakan sholat taubat, sholat hajat, juga sholat tasbih lah. Disertai membaca Yasin 3 kali tadilah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita, dosa-dosa kerabat-kerabat, kai nini, juga datu-datu kita yang sudah dulu berpulang ke rahmatullah. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, juga mudah-mudahan sampai juga kepada kita semua sebagai umatnya. Alhamdulillah, beberapa saya diteleponi orang-orang, dikabari juga oleh beberapa jemaah yang kehilangan. Ada yang kehilangan kendaraan, ada yang kehilangan komunikasi dengan keluarganya. Di antara jemaah yang hadir sekarang, adakah yang tidak pernah kehilangan selama hidupnya? Mungkin ada yang pernah kehilangan barang lah, ada yang pernah kehilangan uang, ada yang pernah kehilangan orang tuanya, ada yang pernah kehilangan sanak famili dan kerabatnya. Kehilangan yang paling menyakitkan, kehilangan yang paling merugikan, kira-kira apalah? Kalau satu hal itu hilang, maka kita tidak akan mampu menemukan kedamaian, menemukan kebahagiaan. Bahkan mungkin kita tidak akan mensyukuri dengan hidup yang sedang kita jalani di dunia ini. Kehilangan apa kira-kira nih? Kehilangan nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau nikmat iman dan nikmat Islam masih kita rasakan di saat kita kehilangan uang, misal entah kehilangannya jatuh di jalan, entah kehilangannya dicuri orang, kita tidak akan pusing, kita tidak akan pusang, kita tidak akan marah-marah, karena kita akan menyadari kita kehilangan uang, hakikatnya sudah jadi suratan takdir kita juga. Atau mungkin yang kehilangan cinta, kalau masih ada iman di hati, masih ada Islam di hati,
Kita yakin kita kehilangan satu cinta, tapi Allah akan menggantinya dengan ribuan cinta. Banyak buktinya kan? Yang kehilangan istri akhirnya dapat istri baru. Yang kehilangan suami akhirnya dapat suami baru. Kebanyakan zaman sekarang nikmat iman dan nikmat Islam nih sering hilangnya dari hati. Makanya di saat mereka diberi ujian, entah itu kehilangan harta, entah itu kehilangan cinta, entah itu kehilangan sesuatu dalam hidupnya, mereka langsung mengeluh. Ada sebagian yang marah-marah. Padahal pemilik semuanya kan Allah. Jadi kalau nikmat iman dan nikmat Islam di hati kita besar, di saat kita kehilangan sesuatu, kita kembalikan ke Allah. Jadi kita terima takdir yang sudah Allah tentukan berupa kehilangan sesuatu itu. Terus kita minta aja ke Allah. Ya Allah, saya terima musibah ini. Saya terima takdir ini. Tapi beri saya kesempatan. Titipkan lagi kepada saya. Kalau kehilangannya harta, titipkan lagi kepada saya berupa harta untuk bekal amal ibadah. Kalau kehilangannya cinta dari pasangan hidup, minta kepada Allah diberikan kesempatan, diberikan kesehatan untuk mendapatkan pasangan hidup kembali. Supaya apa? Supaya ada mitra untuk menjalankan ibadah. Yang penting niatnya untuk ibadah. Niatnya jangan untuk pamer, jangan untuk manas-manasin saudara, tetangga. Niatkan untuk ibadah. Soalnya selama ini jarang saya menerima laporan, menerima berita seperti ini. Kang, alhamdulillah saya kehilangan uang. Jarang. Kang, alhamdulillah saya kehilangan cinta dari pasangan hidup. Jarang. Kang, saya kehilangan kendaraan. Alhamdulillah. Jarang. Semua langsung pusing, pusang, emosi. Jadi ada baiknya kita naikkan kualitas ketakwaan kita, kita naikkan kualitas keimanan kita. Apapun yang terjadi, mulai dengan alhamdulillah. Kalau kata orang Jawa kanlah, semisal ada yang kecelakaan, kakinya patah satu. Kalau menurut orang Jawa, untung cuman kaki satu yang patah. Begitupun dalam hal musibah-musibah yang kita hadapi, ucapkan dulu alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Cuman tabung gas yang hilang, enggak beserta kompor gasnya. Kalau beserta kompor gasnya kan repot masak. Kalau cuman tabung gasnya bisa minjem dulu ke tetangga lah.
Begitupun di saat kehilangan uang. Alhamdulillah ya Allah, sekedar beberapa ratus ribu yang hilang, kartu ATM-nya nggak hilang juga. Karena kan ayatnya bolak-balik kita baca rutin lah setiap malam Jumat, apalagi kan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmat, atas karunia yang aku berikan kepadanya, niscaya akan kutambah lagi nikmatku untuknya. Dan barang siapa yang kufur atas nikmat dan karunia yang telah aku berikan kepadanya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Banyak kan dari kita yang misal yang pedagang nih, jualan 1 minggu sepi, ngeluh. Padahal yang rame sebulan lupa disyukuri. Jualan 2 tahun sepi, ngeluhnya luar biasa. Yang 10 tahun rame lupa disyukuri. Jadi dari sekarang ke depan, mari kita belajar tingkatkan kualitas keimanan kita. Yang diminta kepada Allah jangan melulu soal duit. Kenapa? Karena kita terlahir ke dunia dengan takaran rezeki yang sudah Allah tentukan. Dan kita tidak akan dimatikan oleh Allah sebelum hak dari rezeki yang sudah Allah tentukan di Lauhil Mahfuz diberikan semua. Jadi yang kita minta nih, ya Allah karuniakan kepada hamba nikmat iman juga nikmat Islam. Karena kalau nikmat iman kita rasakan, misal kita diberi ujian kekurangan harta, kita akan masih bersyukur. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, coba kita tinggal di Afrika. Air susah, makanan susah, kriminalitas tinggi. Kita hidup di daerah Indonesia, apalagi di daerah Banjar. Walaupun nggak ada duit sama sekali, nggak mungkin kelaparan. Datang ke rumah tetangga, datang ke rumah saudara. Gantian tetangganya, jangan itu terus. Muter. Saya pun beberapa kali diberi ujian kehilangan barang, kehilangan uang. Tapi saya yakin kehilangan ini pertama sudah suratan takdir dari Allah. Kedua, Allah pengen melihat sikap saya, respon saya di saat kehilangan duit nih, di saat kehilangan barang nih. Apakah saya akan bersikap seperti anak-anak yang menangis, yang lebay di saat kehilangan harta benda itu? Atau saya akan bersikap dewasa? Harta benda masih bisa diusahakan. Yang penting kita masih diberi hidup beserta sehatnya. Jadi untuk yang pernah kehilangan harta benda, untuk yang pernah kehilangan cinta dan kasih sayangnya,
bersyukur aja dulu. Kita masih diberi modal utama, yaitu nikmat hidup, juga nikmat sehat. Untuk yang sekarang sedang duda atau bujangan, bismillah, minta kepada Allah pasangan hidup yang solehah. Juga untuk yang sedang janda ataupun masih gadis, minta kepada Allah pasangan yang soleh. Syarat saya nggak repot ya Allah, yang penting soleh, solehah, itu aja. Pun sudah kata orang Banjar tuh tambahi lagi lah. Selama ini kan banyak dari umat-umat muslim, termasuk jemaah, termasuk saya lah, yang diminta nih pasti, ya Allah minta rezeki, ya Allah minta jualan yang rame. Padahal kalau kita diberi harta yang melimpah, tanggung jawabnya, pertanggungjawabannya lebih berat dibanding di saat kita diberi harta yang pas-pasan. Kenapa dibilang lebih berat? Saya banyak mendengar dan melihat langsung orang-orang yang celaka karena hartanya melimpah. Banyak. Karena harta yang berlebih, kita bisa lari ke narkoba. Karena harta yang berlebih, kita bisa lari ke judi-judi. Karena harta yang berlebih, kita bisa jadi orang yang sombong, yang arogan. Jadi dari sekarang ke depan kita belajar meningkatkan kualitas keimanan kita. Jadi ibadah nih yang diminta nih, minta tambahan nikmat iman juga nikmat Islam. Karena pasti setiap waktu para setan akan mencuri keimanan dari kita. Mudah-mudahan dengan berkah doa-doa Rasulullah yang akan kita zikirkan, Allah menambahkan nikmat iman juga nikmat Islam kepada kita. Jadi mudah-mudahan para istri mensyukuri pasangan hidupnya, yaitu suami tercintanya masing-masing. Walaupun mungkin suaminya belum mampu jadi suami idaman untuknya. Begitupun para suami, mudah-mudahan lebih mensyukuri nikmat pasangan hidupnya. Walaupun mungkin istrinya belum sesuai dengan kriteria istri idamannya, disyukuri aja dulu. Mudah-mudahan Allah yang merubah pikiran masing-masing, hati masing-masing, supaya jadi pasangan hidup yang sesuai dengan harapan masing-masing. Bismillah, dengan berkah malam nisfu Sya'ban inilah, mudahan Allah menambahkan nikmat iman juga nikmat Islam kepada kita semua, supaya kita bisa lebih dewasa, bisa lebih lapang dada di saat kita menerima atau menghadapi
hal-hal yang tidak kita harapkan, hal-hal yang tidak sesuai dengan hati dan keinginan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa mempraktekannya. Yang utama yaitu mendapatkan tambahan nikmat iman juga nikmat Islamnya.